Sini Pak, sebentar. Minta pun saya. Sini sebentar Pak, sebentar Pak. Bapak, sini sebentar sini Pak. Taruh enggak? Pak. Gue kalau jadi tukang gasnya gue getok tuh palanya pakai gas 3 kg dah. Cek tes, halo bye pagi, siang, sore atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay ya. Jadi baik, kali ini gue bakal ngebahas beberapa berita gitu ya, mulai dari prank nuduh orang begal, terus ada pengendara Fortuner arogan yang ngaku-ngaku sebagai adik jenderal, dan terakhir ada berita yang cukup wadadidau gitu bay menurut gue ya. Ya oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi bay, di sosial media lagi rame ada seorang konten kreator yang bernama Galih Los gitu ya, sedang dihujat oleh para netizen. Dia dihujat gara-gara membuat konten prank yang bisa dibilang membahayakan orang lain gitu. Kenapa demikian? Karena si Galih ini membuat konten prank dengan cara menuduh seorang ojol sebagai begal gitu bay. Dan itu dia lakukan di tempat umum. Dan bahkan gara-gara kelakuannya si Galih ini, si sang ojol tersebut tuh sampai harus meng-cancel orderan yang baru dia dapat gitu. Ya untuk lebih jelasnya seperti apa prank yang Galih lakukan gitu ya, kita langsung setel aja videonya, cus. Ini suaranya pelan banget ya, tapi udah full. Abang tenang aja bang. Abang, gue pencabut. Gue boleh ikut. Tenang aja bang. Abang, gue dapat orderan. Serah motornya bang. Gue dapat orderan. Makan lebaran bang. Gue boleh ikut tuh nggak bang? Lu siapa anjing? Ini kalau dilihat tampang abangnya tuh udah kesel beneran gitu bay. Gue panggil satpam lu. Panggil aja. Oke bang. Bang, taruh bang. Ini lihat bang. Bang. Panggil. Pak. Pak. Mau begal pak. Motor gua. Mau begal pak. Orang gila pak. Begal lu ya. Orang gila pak. Tanggung pak. Dia mau begal pak. Motor saya pak mau dipakai sama dia pak. Motor saya. Motor saya mau dipakai sama dia pak. Ini yang mana yang begal? Ini dia begal pak. Ya, saya juga punya STNK. Oke. Kunci. Dia mati dulu. Biar saya lihat dulu motornya. Gue lagi enak-enak nongkrong balik kerja nih. Lah, gue juga balik kerja kok. Gue habis main. Iya. Bang. Enggak pak, saya cuma. Gak usah pegang. Iya, lagi bikin video doang. Udah Pak. jangan di sini, gua bikin panik. Ya. Iya. Bang. Ya orang-orang pada kesel gitu ya. Ya wajar lah kalau si Galih ini sampai dihujat gitu ya, karena pranknya dia bisa bikin korbannya tuh celaka gitu bay. Mungkin kalau si Galih bikin konten prank yang nyelakain diri dia sendiri, ya netizen juga bakal bodo amat gitu ya. Dan lu masih inget nggak beberapa minggu lalu gitu ya, 2 minggu ke belakang deh kayaknya, ada berita tentang dokter yang dituduh sebagai maling mobil sama warga, yang padahal mobilnya tersebut tuh adalah mobil si dokternya gitu bay. Ya karena diteriakin sama warga, akhirnya si dokternya ini panik, terus dia bawa mobilnya dengan cara ngebut gitu ya. Dan akhirnya mobilnya masuk ke jurang dan dokternya ini pun meninggal gitu bay. Kan cukup tragis gitu ya bay. Dan ternyata bukan cuma satu konten doang tuh yang dipermasalahin sama netizen, melainkan ada 2 konten lainnya yang bisa dibilang kontennya tuh cukup menyebalkan gitu bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja videonya, cus. Mas. Pak. Saya boleh minta gasnya nggak satu? Gas kemana? Mau saya jual di tukang ikan. Boleh nggak minta gasnya satu? Gas yang ini aja. Nggak bisa pak, saya. Emang kenapa? Kenapa? Nggak bisa pak, saya mau beli. Kalau enggak, serahin motor bapak deh. Serahin motor bapak. Enggak. Emang kenapa pak? Bapak tenang aja dulu. Bentar saya liatin. Bapak tenang dulu. Standar aja pak, tenang dulu. Saya cuma pengen minta gasnya doang satu pak. Nggak bisa, saya mau ada mau. Saya marah bos, jangan. Sebentar saja pak. Saya marah bos nanti. Sebentar dulu deh pak. Nanti marah bos. Sebentar di sini pak. Enggak sih bilang sini. Sini jangan ngomong sini. Sini sih bilangin. Sini Ya, pak. ya. Lu sini bilang enggak pak? Pak, sini sebentar pak. Pak, sini pak. Pak, sini dulu pak. Sini pak. Sini pak, sebentar. Minta pun saya. Sini sebentar pak. Bapak, sini sebentar sini pak. Taruh enggak? Pak. Gue kalau jadi tukang gasnya gue getok tuh palanya pakai gas 3 kg dah. Dan ini ada video lainnya juga gitu ya bay. Ini mobil JNT Cargo ya? Iya, dia begal. Oh iya, ini saya mau ngambil Videonya paket, Mas. kegedean banget suaranya.
atas nama Gali. Oh, Iya. Tapi bener jenteng ya Mas ya? iya, jenteng kan. Iya Mas, jalan Mas. Nah, kayak gitu yang itu Mas. Oh, ya ini. Iya. Iya Mas, itu Mas. Iya Mas. Mas. Enggak bang, 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 enggak. Pukulin apa? Pukulin. Kagak ono gua ngeprank. Apaan? Kagak ngeprank, gua ngeprank bang. Agak. Sorry bang. Sorry bang ya. Mas. Iya, Bang. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Ya gimana nggak nyebelin gitu ya Bay. Ini orang lagi cari nafkah malah lu jahilin gitu. Apalagi pas si Gali ini tuh ngeprank abang tukang gas ini gitu Bay. Ini dikira ngebawa gas sebanyaknya itu nggak butuh skill buat menyeimbangkan motornya kali ya. Pasti kan mau nggak mau tukang gasnya ini harus mengontrol motornya supaya tidak jatuh karena membawa beban yang berlebih gitu Bay. Ini emang si Gali kelakuannya tuh gokil ya. Goblok dari kecil. Gali. Dan fakta lainnya ternyata si Gali ini tidak mendapatkan izin untuk mengupload video tersebut dari korbannya gitu Bay. Dan setelah kejadian di video ini, si Gali juga berjanji tidak akan mengupload video tersebut. Akan tetapi faktanya si Gali ini tetap mengupload video tersebut gitu Bay. Dan setelah diupload pun si korbannya ini mencoba menghubungi si Gali gitu ya supaya videonya di take down karena si korbannya merasa risih dan tidak nyaman gitu. Dan akhirnya muncullah video seperti ini. Kita setel ya. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam Gali. warahmatullahi Saya di sini wabarakatuh. ingin mengklarifikasi tentang video kegaduhan saya yang sedang ramai di sosial media. Saya di sini sudah meminta maaf kepada korban dan korban pun ingin memaafkan saya jika video ini di take down dan ini bukti chatnya. Apa nih? Gue minta lu hapus videonya. Oke bang, siap. Aman kok bang, yang penting gue minta maaf ya bang. Gue maafin, tapi lu take down videonya. Oke bang. Di semua sosmed yang lu upload video gue, oke bang. Oke siap. Dan untuk videonya sudah saya take down dan ini buktinya. Oh tadi tuh di TikToknya gitu ya Bay? Sekali lagi saya minta maaf kepada korban dan kepada teman-teman saya yang telah saya rugikan atau video yang saya buat itu meresahkan. Saya juga tidak ingin hal ini terjadi dan karena sudah terlanjur, semoga teman-teman bisa memaafkan saya dan tidak ada yang berkomentar negatif ke saya. Sekali lagi saya minta maaf dan saya akan membuat konten yang lebih positif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay. Mungkin ini video klarifikasi dan permintaan maaf ya dari si Gali. Ini baru 1 minggu yang lalu kita lebaran, udah ada yang minta maaf lagi gitu ya. Ya kalau mau ngeprank mending kayak si Aidan gitu ya. Dia ngepranknya tuh ke orang yang lagi nyantai, bukan orang yang lagi cari nafkah. Ya jadi pembelajaran aja nih. Semoga si Gali ini tetap jadi konten kreator, cuma lebih bijak lagi dalam menentukan format kontennya seperti apa. Oke next Bay. Jadi minggu kemarin pada saat momen mudik lebaran, ada seorang pria menggunakan mobil Fortuner berplat TNI menyerempet sebuah mobil Suzuki. Kalau dari keterangan Mbak Marcelina, yaitu salah satu orang yang ikut berada di dalam mobil Suzuki tersebut, dia bercerita awalnya dia mau masuk ke dalam rest area 57. Namun ternyata ada mobil Fortuner berplat TNI memotong jalur masuk dari arah bahu jalan ke sebelah kanan gitu ya. Nah ketika memotong jalur itulah mobil Fortuner berplat TNI ini menyerempet mobil yang digunakan Mbak Marcelina. Namun alih-alih meminta maaf karena telah menyerempet mobil yang dinaiki Mbak Marcelina, pengendara mobil Fortuner berplat TNI ini malah marah-marah dan terjadilah video seperti berikut. Kita setel videonya ya. Cus. Tabrakan duluan. Bapak anggota Pak? Iya, lu yang tabrak duluan. Bapak anggota ya? Enggak, lu yang tabrak Ada duluan. anggota? Apa anggotanya? Ada kartu anggotanya? Saya bingung Pak. Videonya aja, kalau udah video juga. Tanya dulu. Iya, Polda apa mana? Yaudah, sekarang itu bapak dinas di mana? Kakak bapak? Apa saya ini? Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Tuh kakaknya jenderal. Iya, tapi Kamu di mana? Siapa? Bapak cuma dirasa. Tuh, apa-apa? pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua di kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah Ini. benar atau nggak? Gua semua kiri jalan ini lagi. Ini Oh, lagi. nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang bukan ini kan Ini gua foto fotoin. aja kartu wartawan saya ya.
kepala biro Waduh, lawannya wartawan ya. Habis sudah. Ini depan Pak. Belakangnya apa? Di belakang sini. Pintar deh kadang-kadang. Saking pintarnya. Gua pengen lihat ke gua, Bang. Oh, jurnalis. Oh, nih. Videonya. Udah nggak usah Pak, nggak penting. Nggak penting kok. Gua cari tadi. Iya. Waduh, Bapak ngancam. nanya bapaknya namanya siapa? Ini kurang lebih kayak gitu ya by videonya. Ya walaupun banyak keterangan yang berubah-ubah, intinya dia ngaku sebagai adik dari orang yang memiliki jabatan tinggi gitu ya by. Namun setelah videonya viral gitu ya, akhirnya beliau diamankan oleh pihak kepolisian dan terungkaplah fakta bahwa si pengendara mobil Fortuner ini cuman warga sipil yang berprofesi sebagai seorang pengusaha. Terus juga dia mengaku menggunakan plat nomor TNI supaya bisa mudik tanpa kena jalur ganjil genap. Dan memang benar kakaknya seorang anggota TNI gitu ya, cuman sudah pensiun. Dan fakta lainnya ternyata si bapak ini 3 bersaudara dan dia ini yang paling bontot. Emang nih anak bontot tuh jangan terlalu dimanja gitu ya, takut gedenya kayak bapak ini. Nyusahin kakaknya mulu. Cuaks. Dan info terakhirnya juga si bapak ini tuh udah menggunakan baju Shopee. Emang enak. Oke, ini terakhir ya, Bay. Jadi gue sempat baca berita ada seorang pria di Palembang yang gagal menyetubuhi pacarnya gara-gara keburu ejakulasi duluan gitu. Ini pas gue awal baca berita ini dari memo medsos gitu ya. Gue sempat mikir, ini mah si ceweknya ngelaporin gara-gara kesel gitu ya. Laki-lakinya tuh keburu cerot duluan. Ya kenapa gue bisa mikir demikian gitu? Karena di ending captionnya si memo medsos ini tuh mempromosikan obat kuat gitu, Bay. Jadi ya gue pikirnya ini cuman iklan doang gitu ya. Dan bukan gue doang gitu yang berpikir bahwa ini tuh iklan gitu ya. Karena kalau dilihat dari kolom komentarnya pun orang-orang banyak yang berpikiran sama kayak gue gitu, Bay. Mereka tuh mikirnya bahwa ini iklan. Ini contohnya dari Misa 8630. Buset dah, kirain bukan iklan tuh. Dan juga ini ada yang mempertanyakan, hah, apaan sih? Berita apa iklan? Terus ada lagi nih dari Zaki_207, ketebak bakal iklan. Ya intinya banyak orang yang mengira berita ini adalah iklan gitu ya, Bay. Akan tetapi setelah gue cari tahu ternyata memang benar bahwa kejadiannya tuh ada gitu, Bay. Jadi si pria yang bernama Ramlan ini gitu ya, dia berpacaran sama seorang wanita. Tidak dijelaskan sudah berapa lama mereka berpacaran. Singkat ceritanya si Ramlan ini meminta VCS sama si pacarnya gitu ya. Karena merasa percaya ya si pacarnya ini tuh mau gitu melakukan VCS bersama si Ramlan. Dan setelah beberapa hari kemudian si Ramlan ini mengajak pacarnya tersebut ke kosan temannya gitu ya. Nah di kosan tersebutlah si Ramlan ini meminta pacarnya untuk berhubungan badan. Cuma pacarnya si Ramlan ini menolak gitu, Bay. Nah karena si Ramlan ini mengalami penolakan, dia mengancam pacarnya ini dengan cara akan menyebarkan screenshotan ketika mereka berdua ini sedang VCS gitu, Bay. Ya dan karena terpaksa akhirnya si pacarnya ini mau menuruti kemauan si Ramlan. Cuman pada saat baru menggerayangi tubuh pacarnya, si Ramlan ini tuh keburu cerot duluan gitu ya. Dan akhirnya tidak jadi melakukan hal yang iya-iya gitu, Bay. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya pacarnya si Ramlan ini langsung lapor polisi karena merasa diancam dan takut fotonya akan tersebar gitu ya. Dan karena mendapat laporan tersebut, tentu saja polisi langsung bergerak untuk menangkap si Ramlan ini gitu, Bay. Ya sepertinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk pacarnya si Ramlan ini bertaubat gitu ya. Dan ini juga pelajaran buat para wanita di luaran sana. Seberapapun ya lu percaya sama pacar lu, jangan pernah melakukan VCS. Jangan pernah. Dan buat Ramlan tolong kurang-kurangin nonton bokep sama coli gitu ya. Hidup sehat, olahraga yang cukup, dan kalau perlu senam kegel selama lu di dalam penjara gitu ya. Ramlan goblok. Ya oke lah, segitu aja video gua kali ini. Kalau ada info yang salah atau lu mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi gua di kolom komentar gitu ya. Ya libur lebaran sudah mulai usai gitu ya, Bay. Dan mungkin dari lu pada gitu, ada yang sama kayak gua ya. Pas awal masuk kerja kayaknya males banget. Karena harus ketemu kerjaan yang masih ada dari sebelum libur lebaran gitu. Ya mau nggak mau harus kita hadapi ya supaya tahun depan bisa punya dana buat pulkam atau berbagi ke saudara-saudara lagi gitu, Bay. Ya oke, Bay, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?